Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di sesi kedua ya, untuk membahas mengenai Mama Gufron. Di media memang sudah nggak banyak dibahas, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang kita rasakan belum selesai. Karena itu kita akan melanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan sesi kedua ini adalah sesi yang terakhir. Jadi kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan. Silakan untuk nanya yang pertama siapa? Pak, izin bertanya, kenapa Majelis Al-Arif tidak mau mendatangi Mama Gufron langsung seperti saran netizen? Baik. Di netizen banyak yang menyarankan kita mendatangi, memang beberapa kawan juga sama, tetapi kita sampai saat ini tidak memutuskan atau belum memutuskan untuk menemui Mama Gufron secara langsung. Kenapa? Karena sebenarnya MUI wilayah Jawa Timur itu di Kabupaten Malang itu sudah berusaha mengundang Mama Gufron, tapi tidak didatangi. Mama Gufronnya nggak mau datang. Kalau nggak mau datang itu ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Mama Gufron menganggap ini semua sudah selesai, itu yang pertama. Yang kedua, Mama Gufron takut karena kalau sudah ketemu MUI kemudian berbicara dengan MUI dan jawabannya memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman, maka kelompoknya dia bisa masuk kategori kelompok sesat. Maka cenderung orang-orang yang tidak tepat itu, yang mengajarkan sesuatu yang salah itu, kalau sama MUI lari. Apalagi MUI Indonesia itu terkenal pakem dan modelnya adil ya. Jadi MUI itu apa adanya. Kalau yang di Indonesia itu cenderung pakem karena memiliki kebebasan dan kemandirian. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau Mama Gufron nggak mau mendatangi MUI, ya kita rasa kesana pun kita nggak mungkin, pasti mereka akan ngeblok, ditutup seperti itu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, ada yang mau tanya lagi? Mungkin itu Pak, mau nanya tadi kan udah dijelaskan terkait tentang MUI sendiri. Terus mungkin apakah ada alasan yang pasti kenapa dari Mama Gufron tuh tidak mau menemui MUI sendiri? Ya, alasan pastinya yang tahu hanya Mama Gufron dan grup ya. Tapi kalau di kita semuanya akan mengikuti fatwa MUI. Jadi Majelis Zikir Al-Arif ini akan tetap mengikuti fatwanya MUI. Nah, terkait dengan pertanyaan dari si pernyataan dari Mama Gufron dan timnya kemarin yang bilangnya di internet di framing, saya lihat gak ada yang mau framing, videonya itu juga lugas apa adanya. Memang dia bermasalah ya bermasalah saja, tapi dia minta maafnya sepertinya seolah-olah videonya di framing, padahal tidak demikian. Memang itu apa adanya, orang-orang berpendapat juga apa adanya. Nah, biasanya yang kayak ini terjadi itu karena gengsi juga bisa. Jadi di dalam Al-Quran sendiri di surat Al-Baqarah yaitu disampaikan Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Disambung lagi ayat yang berikutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawahu wa lahum adzabun adzim. Jadi innalladzina kafaru kalau diterjemahkan memang sesungguhnya orang-orang kafir, tapi kalau itu diambil dari kafir itu berasal dari kafaro. Kafaro itu orang yang tidak
bersyukur, kufur, orang yang kufur, maka banyak saya lihat di masyarakat kita itu ketika orang itu sudah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya, maka rasa kufurnya itu, mengingkari nikmatnya Allah itu cenderung banyak. Kalau kita lihat si Mama Gufron kan, awal mula kehidupannya seperti apa, kemudian sampai dia punya pondok pesantren, sehari-hari itu kalau dia ke tempat tertentu bahkan dikawal oleh oknum-oknum pengawal, bisa dari swasta, sipil ataupun dari aparat. Itu sebuah nikmat sebenarnya. Dia tidak lagi bekerja keras di jalanan seperti sebelumnya, itu sebenarnya sebuah nikmat. Tapi akhirnya apa? Diingkar, kufur, merasa kurang dia dengan nikmat itu. Akhirnya apa? Mencari yang lebih seperti itu. Nah, kalau orang yang sudah seperti itu, gengsinya sudah muncul, sombongnya sudah muncul, maka yang terjadi apa? Khatamallahu ala qulubihim, ditutup hatinya oleh Allah, wa ala absarihim. Terus ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Dan akhirnya nanti adabnya besar. Adabnya itu jalannya macam-macam. Ya. Kalau orang hatinya sudah ditutup, wa ala sam'ihim, juga pendengarannya sudah ditutup, wa ala absarihim bisawatu, dan penglihatannya juga bisawatu tertutup, maka walahum adzabun adzim. Akhirnya nanti di situ. Maka Mama Gufron yang lain pun sama. Kalau dia sudah berlebihan, bisa jadi Allah menurunkan azab. Jalannya macam-macam. Dan saya yang pernah lihat itu ada orang model arogan seperti itu, sombong-sombongan seperti itu, sakti-saktian model-model seperti itu. Akhirnya apa? Ilmunya diambil, hilang. Akhirnya apa? Nggak bisa berbuat apa-apa, terpuruk kehidupannya. Pengikutnya gimana? Banyak orang-orang yang mengikuti aliran-aliran seperti itu dikarenakan pengaruh dari ilmu gendam atau ilmu pengasihan, ilmu pelet. Tapi peletnya bukan pelet khusus. Kalau pelet khusus itu ke perorangan ya, tapi kalau pelet umum itu yang orang itu banyak yang suka. Banyak guru-guru yang aliran menyimpang seperti itu. Ya, kita lihat video itu ada anak SD wisuda itu sampai mencium kakinya Mama Gufron. Di beberapa kelompok yang seperti itu banyak dan mudah kita temui di Indonesia. Apa? Berlebihan. Itu Allah sudah mengunci mati hatinya, sudah mengunci pendengarannya. Bila orang-orang seperti ini diingatkan kadang sulit. Di media sosial mungkin grup-grup seperti itu sudah nggak berani menampilkan ya, nggak diposting di video, nggak dapat tenang. Tapi bahayanya apa? Di balik layar mereka tetap mengajarkan pelajaran-pelajaran yang tidak seharusnya disampaikan. Dianggap pelajaran Islam, tapi sebenarnya bukan pelajaran dari agama Islam. Ya. Baik, untuk disambung ke pertanyaan yang ketiga, silakan. Saya ingin bertanya, itu ada yang mengatakan katanya tidak boleh membicarakan tentang Mama Gufron dikarenakan termasuk wali Allah. Sebenarnya wali Allah itu apa dan apakah itu benar? Ya, di Indonesia ini rumit kalau sudah menyebut wali itu rumit. Jadi kriteria wali itu seperti apa rumit. Bayangkan ada salah satu makam namanya nyainya itu berarti perempuan. Itu ditulisnya waliullah. Wali Allah itu yang perempuan tidak ada. Kalau kekasih Allah perempuan ada. Salah satu yang cukup tenar itu Robi'ah al-Adawiyah, itu salah satu kekasih Allah, terkenalnya seperti itu. Tapi jelas wali Allah itu perempuan tidak ada. Ada lagi di daerah Jawa Timur disebut Habib. Dia setiap harinya pakai pakaian celana pendek, badannya kotor. Kemudian kalau makan kadang-kadang joget-joget sama anak kecil-kecil, itu disebut sebagai wali.
Ya saya sampai di sini saya bilang orang itu bukan wali. Bahkan kalau jalan-jalan karena ada orang gila kemudian bisa ngomong belalah, ngomongnya benar sesuai apa yang akan terjadi, disebut wali juga. Itu bukan wali. Wali itu selalu satu, yang disebut wali itu orang yang belajar ilmunya wali. Ilmunya kewalian itu apa saja, itu yang dipelajari. Jadi ada orang ahli fikih, itu disebut sebagai ahli fikih. Wali itu ya ilmu orang yang menguasai keilmuannya para wali. Ada kriterianya. Yang kedua, wali itu memiliki sifat pelindung. Jadi di dalam kehidupannya mesti pernah melakukan perjuangan untuk melindungi masyarakat atau umat manusia. Itu wali, aulia Allah itu, kekasih Allah itu salah satunya ciri-cirinya itu. Yang ketiga, intelektualnya bagus. Tidak ada wali bodoh, itu tidak ada. Karena apa? Kebodohan ataupun kepintaran manusia itu pada dasarnya yang mendesain itu manusianya sendiri. Maksud saya gini, orang itu cenderung menjadi bodoh padahal waktu dilahirkan dia mungkin skor kepintarannya 50 gitu ya. Itu bisa turun menjadi 40, menjadi 30 gara-gara apa? Sering berpikir yang jelek. Ya, bahkan di ahli-ahli psikologi selalu bilang apa? Oh, itu ada orang selalu nonton video porno. Dampaknya apa? Sehari-hari otaknya itu digunakan untuk berpikir porno terus. Dampaknya apa? Skor waktu lahir kecerdasannya harusnya 50, itu pasti turun menjadi 20, menjadi 10 dan sebagainya. Semakin banyak dia berpikir keras tentang kejelekan itu, semakin rusak otaknya. Nah, ada orang yang lahirnya 50, memang skornya 50, tapi dia setiap harinya berpikir yang positif, mencari hal-hal yang baru dan positif, ilmunya, pengetahuannya bertambah, dia menjadi skornya kayak bisa menjadi 100. Maka tidak ada wali yang bodoh. Dan yang terakhir, itu ciri umum yang bisa kita jumpai, wali itu selalu bersih. Wali itu tidak ada penampilan kotor, letak, bahkan kelihatan aja tidur sembarangan, tapi sebenarnya tidak sembarangan tidurnya. Ini yang selama ini kita lihat. Bahkan orang pernah bilang Nabi Khidir itu suka mimbo itu sok muncul, kemudian penampilannya kotor, jelek. Enggak. Saya pernah insya Allah ketemu Nabiullah Khidir itu dari awal, dari jauh itu kelihatan kumuh, tapi begitu semakin mendekat, saya lihat pakaiannya itu ternyata bersih. Hanya modelnya aja model pakaian kuno, bukan pakaian sing ya kalau orang sekarang kan pakai kemeja, pakai dasi, bukan. Pakaiannya pakaian kuno, tapi bersih, seperti seolah-olah tidak pernah jalan dari jauh, padahal dulu jalan kaki. Jadi itu ciri-ciri wali. Orang-orang sekarang cenderung memandang ada yang kebalik-balik di agama kita itu banyak. Ada anak kecil sakti disebut wali, ya, ada anak kecil laki-laki ikut lomba ceramah itu untuk anak kecil. Ada ya, dai kecil ya. Anak kecil kok mengajar kepada orang tua, itu sudah salah. Di dalam tatanan agama ini itu tidak tepat. Ada perempuan jadi ustazah, audiennya laki-laki, itu juga nggak boleh. Jadi tata agama yang seperti ini banyak yang saat ini dilanggar, sehingga apa? Akhirnya kacau. Ada orang gila disebut wali, ada orang ODGJ disebut wali. Tidak ada. Wali itu pasti bersih, intelektualnya bagus, kemudian punya jasa, punya karya untuk melindungi umat manusia. Itu sudah sudah tata di dalam agama yang seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada
video ini cukup pendek hari ini, mungkin nggak sampai 15 menit. Tapi untuk yang terakhir disampaikan bahwa perlu kami sampaikan bahwa orang-orang yang belajar kepada Pak Ma'rufron secara langsung ada baiknya belajar juga kepada guru-guru yang lain. Jadi kekacauan agama yang ada saat ini, kekacauan dalam agama Islam yang ada saat ini dikarenakan apa? Orang itu ketika belajar kepada seseorang cenderung berhenti, dia tidak mau belajar kepada yang lain, sehingga apa? Hanya tahu dari satu sisi. Ada kelompok atau aliran A, dia hanya belajar di aliran A. Setelah itu nggak mau yang lain, nganggap yang lain semuanya salah. Ya, ada yang belajar kepada kelompok B, yakin bahwa B tok yang benar. Akhirnya apa? Antar kelompok ini terjadi perseteruan. Maka kepada masyarakat umum yang belum terlibat di dalam aliran-aliran yang ada di Indonesia ini, yang seharusnya kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok jamaah ini harusnya mestinya nggak ada, karena itu menimbulkan perpecahan. Maka sebaiknya belajar lebih dari satu guru untuk bisa menjadi orang yang bijaksana. Dan bagi masyarakat Jawa, kental dengan kepercayaannya kepada wali. Alhamdulillah Wali Songo itu juga penyebarannya ada di Pulau Jawa ya. Mereka sangat kental, sangat hormat, sangat sayang kepada para wali. Dampaknya apa? Seringkali dimanfaatkan orang. Tolak ukur wali itu bukan saktinya, bukan kehebatannya, tapi apa? Perjuangannya di dalam melindungi umat manusia, dalam melindungi masyarakat. Dan untuk melakukan itu memang tidak terlepas dari adanya daya dan kekuatan yang dimiliki oleh beliau-beliau. La haula wala quwata illa billah. Untuk video ini saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diterima masyarakat dengan baik dan menjadi bahan review bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.